Hai, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Ya, seperti biasa, ini saya akan unboxing ya. Jadi ini jenis charger yang bisa dibilang abal-abal ya. Karena memang saya ya nggak tahu ini abal-abal atau enggak. Karena harus kita bongkar dalamnya. Ini brand yang ya nggak tahu lah. Dari judulnya itu dia menyantumkan 165 watt. Kita buka aja ya, kita buka langsung kita eksekusi untuk pembongkarannya gitu ya. Jadi biar kita melihat. Nah ini nih, nah ini tuh lihat, oh 160 watt ya. Coba bayangin aja ya, 160 watt tapi di sini tertulis berapa watt ini. Bentar, kita lihat dulu satu persatu. Nah, ini lihat. Ini gedenya kayak gini ya. Ya kan? Output C1 ternyata 25 watt ya. 25 watt. Nah, coba bayangin ya. Dia mencantumkan 160 watt. Super fast charge LED display. Yang kayak gini nih banyak dikonsumsi teman-teman ini ya. eh gantungannya ya counter HP ya. Kita lihat ya, kita lihat. Jadi saya mengkondisikan kayak gini kenapa? Karena ada beberapa teman yang ngomong, wah reviewnya charger mahal-mahal. Ya memang charger ya harus mahal sih, sebenarnya yang bagus tuh yang mahal ya. Tapi kalau seperti ini ya, saya ini sebenarnya agak rada jengkel kalau lihat di Shopee ya. Jadi dia mencantumkan ini gambarnya ini, tapi di rupiahnya itu di angka yang termurah. Ternyata setelah diklik itu keluar beberapa pilihan gitu loh. Nah, pilihan yang paling ujung itu yang paling murah. Yang paling pertama itu yang paling mahal. Jadi dia mencantumkan yang paling murah dulu supaya diklik. Nah, itu loh. Itu aneh aku ngelihat itu. Karena kenapa? Ketika Shopee itu diklik, ditonton sama penonton, itu mereka Shopee kasih penghargaan gitu loh, kasih duit. Nah, jadi penjual-penjual ini berharap diklik ya. Kalau 1 juta yang ngeklik udah berapa ada pendapatannya itu loh. Kacau, kadang mungkin jengkel. Nah ini ya. Chargernya coba 160 watt. Ini yang berat apanya ini ya? Kalau kita apa namanya? Kita timbang ini, coba sebentar. Ini cukup berat ini, cukup berat. Kalau saya pegang, nah, tapi kan kita nggak tahu yang berat apanya ini. Enggak ya, 115 lah. Ya, nah, ini potnya ngeri ya. Di sini 25, 15. Nah, ini lihat 15, terus USB-A 3,1 ampere, QC 3,0. Kita cek ya, kita cek sekarang, kita cek seperti apa. Langsung nyala ya. Kita cek dulu, kita lihat sama-sama ya. Gimana? PD 3,0 30 watt ya, bener ya. Warnanya bisa hijau semua ya. Nah itulah ya. Jadi charger model gini, bisa super fux segala loh ini. Dian ya. Lihat nih, hijau semua tuh. Ya kan? Ya tapi ini kasusnya kayak model seperti Vigen kemarin ya, Vigen yang 65 watt yang sudah ada UFCS-nya itu. Ya seperti itu, ya. Tapi kayak gitu tuh kita nggak bisa tahu kalau kita tidak melihat jeroannya.
ya. Jadi kalau kita melihat spesifikasi seperti itu, charger itu yang dipentingkan itu proteksinya ya, keamanan untuk pengecasan. Itu yang terpenting. Nah ini udah nggak bisa nyala, nggak mau. Huh? Yang terpenting itu proteksi untuk pengecasan. Kalau kita menggunakan seperti ini, ya protokol hijau semua. Tapi proteksinya nggak ada, apa ada ini? Saya tanya proteksinya. Coba. Tidak ada, hanya sekedar mengecas. Tuh lihat, nggak muncul. Ya kan? Nggak terdeteksi lagi untuk port yang uh, C 2 sama C3. Nggak mau lagi. Ya kan? Nah, itu loh. Coba kita lihat USB-A-nya ya. USB-A bisa ya muncul ya. Jadi di bagian atas saja ini ya warnanya bisa hijau semua sepertinya ini. Ah ya bener ya. Itu hijau semua. Ah ya toh? Itu hijau semua. Nah kalau kayak gini ya saya nggak akan menyarankan lah buat teman-teman menggunakan misalkan ya. Misalkan aduh ntar untuk handphone kalian ya janganlah. Ya tapi kalau biasanya berpikirnya gini, beli ini nanti sebentar aja handphonenya dijual. Nah, mesti berpikirnya seperti itu sih. Ya, kebanyakan ya, karena saya juga bisa merasakan dan pernah mengalami seperti itu. Beli charger abal-abal aja, ya. Toh sebentar lagi charger ini mau handphone ini mau saya jual. Nah, itu yang terjadi itu seperti itu. Nah, ini kita coba ngecas untuk apa namanya? Uh, Superfook ya, kita coba ya. Ini merah semua ya. Jadi ya dia fokusnya yang bagus mungkin ya. Bagus sih bagus, tapi tidak ada proteksi buat apa. Itu berbahaya malahan ya. Berbahaya. Hmm. Mana? Nggak muncul. Ya toh? Jelas dia terpampang Superfook, tapi nggak muncul. Iya kan? Kalau dimasalahin kabelnya, oke, saya ambil yang ini. Ini harusnya udah pasti jiwa Superfooknya ada. Makanya saya membahas charger abal-abal itu sudah lama ya, dan sudah saya bongkari. Nah ini mau saya bongkar langsung ini, biar teman-teman lihat sendiri dalamnya seperti apa. Nggak mau, ya kan? Nggak mau tuh. 30 watt ya, cuman masuknya cuma 13 watt ya, tertulis 30 watt loh ya, masuk 13 watt. Ini ke Oppo loh ya, ke Oppo yang jelas-jelas Superfook ya, ke Oppo hanya masuknya 13 watt. Jadi clear ya, ini tidak bisa untuk makanya jangan tergoda di tempat tok-tok ya, kayak gini dijual laris manis di sana gitu loh, karena ya itu tadi tergoda pada ceritanya yang memaparkan gitu loh. Ini bisa. Oh, ini bisa nih. Nah, Superbooknya di USB A. Tapi kita harus lihat berapa masuknya ya. Jadi ini memang charger seperti ini ya, 160 watt tulisannya. Nah, kita lihat ini ya. Nah, ya kan? Hanya masuk 20 watt. SFOOK bener, tapi 20 watt. Mana nih 160 wattnya mana? Total. Yang atas saja 13, yang ini 20. Duh, berapa? 33. Ya. Ya kan? Coba. Kebayang toh? Nah, apalagi yang kita pakai yang ini. Oppo ini. Wah. Cuma 10 watt aja nggak nyampe.
Ya, jadi disitulah berbahayanya charger model seperti ini ya. Buat penjual ya sebenarnya saya tidak mencantumkan nanti linknya ya. Buat penjual ya menyadari lah, jangan ngapain sih jual-jual seperti ini gitu loh ya. Tapi ya sebenarnya hak mereka sih. Cuman buat teman-teman ya jangan mengkondisikan charger model seperti ini gitu loh. Kasihan HP kalian gitu loh ya. Tapi ya itu tadi seperti yang saya bilang tadi di awal, mereka berpikirnya mau saya jual kok handphonenya. Jadi tidak masalah pakai seperti ini, tidak masalah. Karena pemikirannya mau dijual gitu loh. Ntar kita langsung buka ya. Kita langsung buka isinya seperti apa. Mana nih? Nah, ini. Kita langsung buka isinya seperti apa, ya kan? Dan modelnya seperti apa? Sebentar ya. Ini kalau di sini kurang kenceng nanti. Nah, nggak bisa kencang maksud saya. Bentar. Udah ya. Ini tetap ya. Sistemnya sistem seperti yang biasa saya katakan sesungguhnya ya. Dia sistem dicepit aja. Dan di sini ada besi ya. Besi lantakan ya. Kita ambil ya. Ini ya. Ini wah, nah bener kan? Jadi dia ada trafonya ada 2 ya. Untuk yang 30 watt sendiri tadi, dan yang untuk yang bagian bawah sendiri. Ini persis kayak yang pernah udah. Oh, ini lihat. Ini ada besi untuk memberatkannya. Loh, ini besinya. Ini ada nempel nih. Wah, ya nempel ya. Nempel ya magnetnya ya. Nah, itulah. Jadi kondisinya seperti ini ya. Kondisi untuk dalemannya ya. Ya. Ini sebenarnya gimana ya? Saya bilang secara susunan lumayan ya, lumayan. Cuman saya bilang tadi dia tidak punya proteksi gitu loh. Jadi aturan pengecasannya itu ada tapi tidak menggunakan proteksi, malah dikasih pemberat seperti ini yang untuk mungkin menghilangkan panas ya, mungkin menghilangkan panas. Nggak usah panas ya, namanya 30 watt, 25 watt. Kalau 160 watt, kalau ini charger ini 160 watt, ya udah pasti panas. Tapi karena dia hanya 20, masuknya cuma 13 watt sama 20 watt, ya sampai apapun nggak bakal panas dengan ruang yang seperti ini besarnya. Ini sama, ini model ini sama punya saya yang lama ini, seperti ini. Ini pun dicek ya, dicek apa namanya, Superfook. Bentar ya, kita coba masih bisa enggak ini. Oh bisa. Ini 150 watt ini, kita tunjukin ya. Nanti kita lihat dalamnya juga ya. Ini bagian ini nih, sepertinya nih. Masih bisa nih. Nih. Ya, persis sih. 30 watt ini hijau semua. Ini persis barangnya ini sama ini. Modelnya aja beda. Ini pasti Superfook nih, lihat nih. Nyala hijau. Nah, lihat nih. Ya kan? Sama persis kan? Nah, itu loh. Kita lihat yang USB-A-nya ya, ini USB-A-nya. Sama. Loh. Sama kan? Nah, lihat tuh. Sama persis. Ini sudah pernah saya bongkar ya. Sudah pernah saya bongkar ini. Ya. Sudah pernah saya bongkar dan sudah saya ada reviewnya ya sebenarnya ya. Tapi kalau dibongkar lagi buat apa ya ini ya? Udah saya kencengin sih sebenarnya. Prosesnya juga sama. Dia colokan juga. Nah, ini sama ini. Ini sama. Ini hanya tertulis 150 watt di sini, kalau yang ini 160 watt. Nah, ini barangnya seperti ini kalau yang ini. Gitu loh. Ya. Dan ini ada pemberatnya.
Coba bayangin aja seperti ini loh, tuh tidak ada apa-apanya lagi. Artinya apa? Artinya charger ini ya tidak ada proteksinya, ya. Tidak ada proteksinya, seperti teman-teman lihat sendiri ketika kita menggunakan untuk mengecas yang namanya Superfook, dia hanya masuk 13 watt sama 20 watt. Ya enggak? Nih barangnya. Ya. Jadi teman-teman kalau mau mengkondisikan ini ya itu hak kalian ya, hak kalian. Cuman saya tunjukkan kalau charger abal-abal ya seperti ini modelnya gitu loh ya. Ya kan? Makanya saya berpatokan charger abal-abal selalu menggunakan colokan kelistrikannya seperti ini. Semua charger yang charger resmi pihak ketiga atau charger bawaannya, nah ini saya tunjukkan ya, charger bawaannya. Nah ini charger bawaan punyanya Oppo. Nah, ini lihat nih, kelistrikannya nggak ada model seperti ini, nggak ada. Ini masih ada videonya yang lama ketika saya unboxing handphone ini. Saya buka langsung ini chargernya, dan ini hasilnya. Makanya saya berpatokan. Jadi jangan ada yang teman-teman yang merasa oh emangnya salah yang model seperti ini. Nggak salah. Cuman ini yang dilakukan hampir semua charger model abal-abal. Dan charger resmi dan charger pihak ketiga hampir semua 99,9% menggunakan model seperti ini. Jadi itu sudah jadi patokan saya gitu loh ya. Kalau charger abal-abal itu dia model seperti ini dan seperti ini. Ini nggak beda jauh ya, sama 65 watt model ini. Nah ini ya, nggak beda jauh. Tuh ya, ini mau kalian pakai untuk handphone kalian yang harga 5 juta, nggak usah 5 juta lah, 1 juta apa 2 juta. Aduh, kasihan handphonenya. Mendingan pakai charger bawaannya asli, nggak apa-apa malahan. Kalau pakai charger bawaannya asli, malah saya setuju ya, daripada kalian membeli charger model seperti ini. Jangan, kasihan handphonenya gitu loh ya. Oke. Jadi sudah clear ya mengenai pembongkaran charger model seperti ini ya. Saya kira bermanfaat untuk kalian pahami mengapa saya selalu menyarankan jangan menggunakan charger model seperti ini. Ya, resiko ditanggung penumpang sih seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini mengenai charger yang katanya 160 watt ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.